Warganet Indonesia tuh unik ya. Masa belum ngapa-ngapain, John Hartman sekarang udah punya julukan sendiri. Pakai segala nyenggol nama Sinteyong pula. Yes, Hartman langsung dijuluki sebagai STY versi Inggris. Tapi kenapa bisa begitu ya? Ternyata itu disebabkan pemilihan taktik Hartman yang setipe dengan yang dipakai Coach Shin selama mengabdi di Indonesia. Kalau ditelusuri, Hartman memang cukup bersahabat dengan skema 3 back selama melatih. Menurut Total Football Analytics, mantan pelatih Toronto FC itu kerap kali merancang permainan dengan pemakaian formasi 3-4-3 atau bisa dimodif menjadi 3-4-2-1. Khusus di level internasional, skema ini sudah teruji ketika menukangi timnas Kanada. Hartman menghadirkan permainan yang gigih dan penuh energi. Tayal kalau kedatangan Hartman ke Indonesia menunjukkan dimulainya babak baru tapi dengan aroma filosofi lama. Sebab timnas sudah terbiasa bermain dengan pakem 3 back di zaman STY. Gaya permainannya pun identik dengan semangat yang berkobar tiada henti. Dengan kesamaan taktik dan pendekatan ini, apakah Hartman bisa semoncer STY juga di timnas? Sekarang kita coba menyusun komposisi line up terbaik timnas Indonesia ala John Hartman. Kali ini formasi yang dipakai adalah 3-4-2-1 yang terkenal dinamis, agresif, dan mengedepankan disiplin transisi. Sistem ini diprediksi cocok dengan kedalaman skuad Indonesia yang dihuni para pemain versatile. Terus, siapa saja yang akan dipakai Hartman? Untuk posisi kiper, Hartman ternyata punya kriteria sendiri dalam pemilihan figur yang cocok. Semasa membesut Kanada, pria berkebangsaan Inggris itu suka dengan tipikal kiper yang punya keahlian penyapu alias sweeper kiper. Contoh di saat Piala Dunia 2022, Hartman memasang Milan Borjan yang sangat telaten sebagai sweeper. Perhitungan dari FotMob menunjukkan tingkat keberhasilan sweeper Borjan mencapai 98%. Hartman tentu punya landasan pikir mengapa dirinya menyukai tipikal sweeper kiper. Sebagai penganut aliran build-up play, Hartman memposisikan kiper sebagai pemain ke-11 dalam sirkulasi bola. Waktu menggalang serangan, kiper tidak hanya menendang bola ke depan asal-asalan, tapi ia harus mahir melepaskan umpan akurat baik jauh ke depan maupun diagonal pada bek sayap untuk memulai serangan balik kilat. Sedangkan saat transisi mode bertahan terutama high defensive line, kiper di tim Hartman kudu punya insting sweeper untuk keluar dari sarangnya. Alih-alih ngendok di kotak sendiri, kiper itu harus berani menyapu bola-bola terobosan berbahaya sebelum berbuah malapetaka. Dari sini bisa dilihat kalau Hartman kurang cocok dengan tipikal kiper tradisional yang tugasnya cuma shoot stopper aja. Lantas siapa dong kiper yang bakalan dipilih Hartman di timnas saat ini? Kemungkinan besar Hartman akan memakai Martin Paes sebagai pilihan utama. Itu karena kiper FC Dallas terbukti punya persentase sweeper yang lebih tinggi dibanding stok kiper timnas lainnya. Masih berdasarkan data dari FotMob, statistik sweeper Paes muncul di angka 72%, bandingkan dengan milik Emil Audero yang hanya 6% karena tipikalnya lebih sebagai shoot stopper murni. Dan kita maju ke trio penjaga lini belakang. Sebagai pelatih yang menekankan disiplin tinggi dalam organisasi pertahanan, 3 back ini dinilai masih menjadi opsi yang tampak relevan untuk dipilih Hartman. Mereka adalah 3 sekawan Kevin Dix, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Kombinasi ketiganya menawarkan keseimbangan sempurna antara kekuatan fisik, dominasi duel udara, dan kebolehan build up dari bawah. Kak Kev dibekali kemampuan paten soal perpindahan peran dengan mulus. Ini sesuai dengan keinginan Hartman dalam melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, tetapi tanpa kehilangan keseimbangan. Di sistem build-up 3+1 ala Hartman, Dix bisa membangun irama serangan dari belakang dengan sangat santuy, sekalipun dibayangi oleh high press dari lawan. Satu lagi, ex-back Copenhagen itu tidak hanya ngibrit di pinggir saja, tapi juga punya kecerdasan merangsek ke tengah untuk menumpuk keunggulan pemain di tengah. Sementara berperan vital sebagai libero, Bang J memiliki profil fisik yang kuat tapi tetap tenang dalam menguasai keadaan. Dengan anugerah berupa postur ideal yang menjulang, Itzes dominan dalam adu bola atas. Ini memberikan jaminan rasa aman kepada Martin Paes sebagai sweeper. Sebab bek yang lagi diincar AC Milan itu paham dirinya harus menghalau bola lambung sebelum sampai membahayakan Paes. Dan yang bikin makin sayang sama doi, Itzes tahu betul kapan waktu yang pas untuk naik atau turun. Kemampuan itulah yang membuatnya jarang membuat tackle sembrono.
Sementara Hubner yang ditaruh di kiri mungkin akan jadi pion kesayangan Hartman. El Preman yang doyan gerasa gerusuk setipe dengan filosofi pertahanan Hartman yang proaktif. Gaya bertahan Hubner yang terbiasa melakukan intercept keras dan gangguan fisik bisa merusak ritme lawan. Ini sangat cocok dengan pertahanan tinggi Hartman di mana bek harus berani duel 1 lawan 1. Bukan cuma itu, calon ayah sambung Kamari itu terbilang berani pegang bola dan memecah konsentrasi lawan dengan umpan progresif. Visi inilah yang membuat Hubner lebih dari sekedar bek tukang pukul, layaknya Sergio Ramos atau Pepe. Kalau dikuliti isinya, formasi 3-4-2-1 sangat bergantung pada stamina anti loyo dan kualitas umpan dari para bek sayap. Untuk itu, Hartman akan begitu terbantu saat memakai Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Perpaduan keduanya membentuk 2 bek sayap yang berbahaya dan saling melengkapi. Verdong dan Sandy memiliki peran sedikit berbeda untuk membingungkan pertahanan musuh. Lupi yang beroperasi di wingback kiri berperan sebagai motor serangan. Ia lebih sering menguasai bola, melakukan kombinasi umpan pendek atau melepaskan umpan ke area yang lebih dalam. Sementara Cak Sandi di kanan lebih sebagai ghost runner, di mana pemain Buriram United itu punya insting overlap ke kotak penalti. Jadi, saat bola dipegang Verdong, Sandi kerap kali muncul di tiang jauh sebagai target umpan.